Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tif-Tuper, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Tif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah alasan kenapa kilat sering duluan muncul daripada suara petir. Saat musim hujan tiba, seringkali kita mendapati terjadinya petir yang kemudian disertai kilatan cahaya yang menggeleger. Tak jarang pula orang yang terkaget-kaget mendengar suaranya. Apakah Anda juga pernah merasakannya? Pasti pernah kan? Fenomena turunnya hujan yang disertai dengan kilatan cahaya yang kemudian diikuti oleh suara gemuruh. Ini bisa dibilang hal yang sudah biasa terjadi, apalagi ketika musim hujan tiba. Tapi, sebelum melanjutkan video ini, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Mengapa kilat muncul lebih dulu dibandingkan dengan suara petir? Petir atau halilintar yang terjadi ketika sebelum hujan atau saat turun hujan adalah hal yang biasa kita lihat atau kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Petir sendiri adalah pelepasan cairan berskala besar yang terjadi di atmosfer atau di antara atmosfer dan permukaan bumi. Sesungguhnya, ketika petir terjadi, kita melihat adanya kilat, yaitu berupa kilauan cahaya yang menyambar, lalu diikuti oleh gemuruh, yaitu suara yang keras. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kilat muncul lebih duluan dibandingkan dengan suara gemuruh petir? Hal itu dikarenakan adanya perbedaan kecepatan merambat dari suara dan cahaya yang terbentuk. Meskipun sebenarnya keduanya terjadi secara bersamaan. Kilat terlebih dahulu terlihat oleh kita, sementara guruh terdengar setelah kilat terlihat. Kilat sendiri merupakan gelombang cahaya, sementara guruh merupakan gelombang bunyi. Kecepatan kilat saat merambat jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan rambatan guruh. Karena cahaya merambat jauh lebih cepat dibandingkan dengan bunyi, makanya kelihatan akan muncul lebih dulu sebelum suara gemuruh. Semua fenomena alam tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya sebab-sebab tertentu. Sama halnya seperti petir, proses terbentuknya pun disebabkan karena beberapa hal. Petir terjadi berawal dari air dan es yang bergerak di dalam awan, yang kemudian dipaksa oleh arus udara yang hangat. Selanjutnya, turun dengan gravitasi dan dikompres di awan. Kecepatan perambatan cahaya adalah sekitar 300 juta meter per detik atau persisnya 299 meter per detik atau 792 meter per detik. Dan yang sering terjadi 458 meter per detik. Sementara itu, kecepatan perambatan suara hanya 340 meter per detik. Oleh karena itu, perbedaan kecepatan merambat yang sangat signifikan, maka yang lebih dahulu kita lihat adalah kilat. Lalu setelah beberapa saat, kita akan mendengar gemuruh. Untuk mengetahui seberapa jauh suara yang dihasilkan, Anda bisa menghitung beberapa lama Anda mendengar suaranya setelah terjadinya petir. Biasanya, untuk setiap 4 detik antara cahaya kilat dan gemuruh akan menghasilkan suara yang dapat didengar dengan jarak kurang lebih 1,6 km. Kesimpulannya, petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan disebabkan karena petir bergerak terus-menerus secara teratur. Dan selama penggerakannya,
petir akan berinteraksi dan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, atas atau bawah. Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif elektron dari awan ke bumi, atau sebaliknya. Untuk mencapai keseimbangan pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi, proses pengambilan atau pemisahan senyawa, udara, maka akan terjadi ledakan suara. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan, karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi, sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antar awan. Karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antar awan yang berbeda muatan. Begitulah proses singkat pembuatan atau terjadinya petir. Karena sering menimbulkan bahaya dan kerusakan, maka kapanpun Anda mendengar suara gemuruh, maka berusahalah untuk tetap berada pada tempat yang aman. Mengerti kan? Kesimpulan tadi akan menjadi penjelasan terakhir kami pada artikel kali ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan ini bisa Anda mengerti dengan jelas dan bisa membantu Anda menghindari petir yang terjadi. Sekian, wassalam.